Oke, recordingnya sudah siap. Silakan bisa on cam untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Sudah semua? Baik, kita mulai materi mengenai teknologi informasi yang ada di manajemen aset digital. Terlihat untuk slide-nya? Ada, Pak. Baik. Untuk pertemuan keempat sesuai dengan RPS, ini berkaitan sama materi pembelajaran di teknologi dan sistem ya, perangkat lunak dan alat bantu untuk manajemen arsip digital. Yang saat ini sudah sangat banyak ya yang nanti bisa kita lihat perkembangannya di dalam manajemen arsip digital ataupun aset ya. Yang bisa kita diskusikan pada hari ini seperti yang ada di layar ini, yaitu ERMS ya, Sistem Pengelolaan Arsip Elektronik. Kalian mungkin ada yang pernah mendengar dari ERMS atau in English-nya Electronic Record Management System. Nabila, pernah dengar? Belum, Pak. Belum? Ya, Kalau belum. kalian pernah gunakan foldering di Word, kemudian kamu buat file Word, kemudian taruh di folder, itu kan pasti pernah ya, baik misalnya di lokal komputer ataupun di Google Drive, atau mungkin dengan menggunakan drive lainnya, seperti apa tuh, Dropbox, kan seperti itu. Nah, itu sebenarnya salah satunya dalam pengelolaan dokumen ya. Nah, kalau kita membicarakan masalah dokumen, aspek dokumen itu nanti bisa bernilai menjadi arsip ataupun menjadi aset. Karena akan menjadi satu bagian yang memiliki nilai. Dalam arti dokumen tersebut misalnya merupakan surat proyek, ataupun memang itu adalah surat yang nantinya menjadi kesepakatan kerjasama MOU yang ada tanda tangan dua belah pihak. Nah, itu nilainya berubah ya. Dari yang mungkin nilainya itu adalah biasa ya, umum, tidak ada nilai bahkan, nah berubah menjadi yang bernilai. Nah, dari sana kan memang ada hal-hal yang memang harus bisa kalian ketahui ya, aspek-aspek apa saja yang memang menjadi dokumen menjadi bernilai. Salah satu yang saya bisa gambarkan adalah dokumen proyek. Dokumen proyek itu sangat banyak, dan kalian juga ini merupakan satu kebutuhan menurut saya ya, bisa kalian terjun nanti memiliki relasi yang luas, karena di bidang aset digital ataupun arsip digital ini sangat kurang. Banyak sekali dokumen-dokumen proyek misalnya dari PT Wika tentang dokumen proyek di tol ya, pembangunan jalan tol, kemudian juga gedung-gedung yang membutuhkan
orang-orang arsip di dalam pengelolaan arsipnya. Nah, ini menjadi salah satu potensi buat kalian dari aspek bisnis. Jadi di mata kuliah ini kalian bisa melihat peluang-peluangnya, dan waktu saya kuliah juga sudah mulai dilibatkan ya kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan ya lumayan buat nambah-nambah uang jajan pastinya. Dan implementasi juga pengoperasionalnya tergolong mudah, tidak memiliki satu spesifikasi yang besar. Dan yang jelas dari kondisi-kondisi seperti itu nanti bisa kalian tingkatkan untuk kompetensi soft skill kalian. Ini salah satunya, sistem pengelolaan arsip elektronik atau ERMS. ERMS ini banyak bidang ya, yang nanti bisa kalian dapatkan. Bidang tentang gas dan oil, itu juga ada. Bidang tentang tadi ya, engineering, untuk jalan tol dan lain sebagainya. Kemudian juga PT-PT atau mungkin perguruan tinggi, itu juga sudah ada satu kebutuhan gitu ya. Dan sampai sekarang akan terus lahir setiap arsip-arsip yang akan memiliki nilai. Dari dokumen biasa yang mungkin belum ada tanda tangan dan masih draft, kemudian bisa berubah menjadi tanda tangan. Nah, itu kan memiliki nilai tersendiri untuk kebutuhan prasyarat, untuk kebutuhan lelang, dan lain sebagainya. Nah, dari sana nantinya dibutuhkan namanya sistem pengelolaan arsip elektronik. Di dalam sistem ini banyak aspek yang nantinya bisa kalian dapatkan. Ini salah satu implementasi dari teknologi informasi yang ada di bidang manajemen aset digital. Di dalam sistem ini juga, ini mencakup dari aspek penciptaan, penyimpanan, pengarsipan, dan juga pemusnahan ya. Karena ada macam-macam arsip ya yang nanti bisa kalian ketahui. Ada arsip dinamis, ada arsip statis, kemudian juga ada yang masuk untuk kebutuhan retensi ya, untuk dimusnahkan. Jadi nilai-nilai tersebut yang nantinya bisa kalian gunakan di dalam sebuah sistem. Nah, sistem ini beragam ya. Kalian bisa lihat sistem-sistem yang sudah cukup populer, antara lain seperti halnya ini. Ini ada atom memori. Nah, misalnya seperti ini merupakan salah satu aplikasi open source yang bisa kalian gunakan untuk kebutuhan pengelolaan arsip. Dia basisnya web based dan open source ya, dalam arti kalian bisa memanfaatkan tanpa ada pembiayaan sekalipun, karena bisa langsung dilakukan proses unduh di sini di bagian download, dan kalian bisa melakukan implementasi ya. Dan dilihat dari faktor unduhan ini dan juga update release date-nya, ini cukup cepat ya, dan juga mutakhir. Dari beberapa release date-nya nih yang terbaru, ini ada Mei 2024 ya, tanggal 17, dan dari sini pastinya ada banyak isu-isu terbaru yang nanti bisa kalian pelajari. Nah, ini ada informasi mengenai isu listnya juga. Misalnya berkaitan sama fix typo di bagian file, kemudian other language drop down being empty, misalnya seperti ini, kemudian render dari image ke dalam PDF. Nah, ini yang nanti bisa kalian manfaatkan untuk kebutuhan sistem arsip elektronik ya. Ini contoh atom. Jadi misalnya kalian ada project, kemudian kalian mau mengimplementasikan sistem di dalam user klien kalian. Nah, kemudian kalian bisa gunakan ini karena bisa langsung dilakukan proses instalasi. Ini yang atom ya. Dan di dalam atom
Ini sesuai sama standarisasi International Council on Arsip. Ini dari ICA ya. Nah, ini bisa kalian lihat aspek-aspek apa saja yang nanti bisa disesuaikan sama kebutuhan-kebutuhan standarnya. Nah, kemudian dari sini juga ini bisa impor ekspor ya untuk kebutuhan pemusnahan ataupun laporan dan lain sebagainya. Multilingual ya dengan beragam bahasa, multi repository buat kebutuhan pengembangan, dan juga ada beberapa yang sifatnya itu improve ya, yang mereka akan coba menyesuaikan dari kondisi-kondisi perkembangan yang ada di arsip secara global. Ini contoh nanti bisa kalian implementasikan ya. Kalau di lembaga pemerintahan itu bisa ada namanya JIKN Arsip. Ini ada satu cara pengembangan aplikasi, ini namanya JIKN dan juga SIKN. Nah, tampilannya seperti ini untuk yang SIKN. Ini lagi. Nah, ini ya, ini yang standarnya nih. Ini peraturan-peraturan ini berkaitan sama SIKN. Nah, SIKN itu dia terembed ataupun melakukan proses instalasi dari masing-masing satker. Nah, implementasi SIKN ini menggunakan aplikasi Atom ini. Jadi kalian bisa lihat ya, di Jabar misalnya seperti ini. Di Jabar, kalau dari segi interface, kalau kita lihat di demo, di bagian demo, mana demo? Kayaknya belum ada demonya ya. Upgrading virtual box. Atau interface-nya nih di documentation mungkin ada. Ini sangat lengkap ya. Misalnya ini homepage. Nah, homepage-nya kan kurang lebih seperti ini. Ini kalau kita lihat dengan SIKN hampir sama ya. Karena memang engine-nya sama dengan menggunakan Atom. Nah, jadi ini salah satu implementasi yang dilakukan untuk kebutuhan sistem informasi kearsipan nasional yang nantinya mencakup di beragam satuan kerja dari kementerian. Nah, kemudian dari SIKN ini berdasarkan satu peraturan dari Kepala ANRI ya. Kepala ANRI mengenai standar pelayanan sistem informasi kearsipan nasional. SIKN dan juga jaringan. Kalau SIKN-nya ini satuannya. Tapi kalau jaringan dia mencakup semua dari sistem-sistem tersebut. Itu pembedanya ya. Dan ini melekat di setiap stakeholder dari organisasi di bawah pemerintah. Ini bisa jadi salah satu kajian juga buat kalian untuk bisa mempelajari sebagai ide riset nanti ketika memang ada kebutuhan buat tugas akhir, skripsi, atau tempat magang kalian nantinya. Nah, ini satu kebutuhan yang sekarang sudah semakin banyak dibutuhkan ya. Dan tidak kecil ini kalau untuk job di sini ya. Biasanya tapi kalau sekedar entry data mungkin cukup ini ya kompetitif ya. Tapi kalau untuk kebutuhan nanti kalian buat menyesuaikan sama UMR atau basisnya project, menurut saya cukup besar sih untuk bulanannya ya. Atau mungkin honor yang nanti bisa kalian dapatkan. Karena saya cukup pengalaman di tempat-tempat di swasta ya. Seperti misalnya di Wika itu ada untuk kebutuhan Trans Jawa itu. Di dokumen-dokumen dari Jawa itu sudah ada nilainya dan mereka harus menyesuaikan dari tata kelola arsip. Nah, di sanalah peran kalian nanti yang menjadi calon-calon mungkin di bidang digital asset management untuk bisa berkiprah.
Nah, ini SIKN dan mereka ada sendiri helpdesk-nya seperti ini. Peraturan yang didapatkan itu berasal dari nomor 11 tahun 2019. Jadi kalau ada pertanyaan di UTS nanti misalnya, Ilham, peraturan apa yang memang melandasi untuk satu standar berkaitan sama teknologi informasi di bidang pemerintah? Jawabnya apa, Ilham? Tadi Pak, yang peraturan dari Kepala Andri ya? Nomor berapa? Nah itu lupa saya Pak. Nomor, aduh lupa lagi. Lupa apa nggak diliatin ini? Kamu kayak bengong Dilihat, gitu. Pak. Dilihat ya, jangan bengong. Tapi, Nggak ini. ayo harus lebih baik lagi ke depannya. Raffi, Ya, Pak, yang standar buat arsip digitalnya tadi kalau nggak salah itu namanya, saya agak lupa, tapi kalau nggak salah itu yang tadi Bapak jelasin, I apa gitu Pak, ada kayak singkatannya gitu. apa itu? Singkatannya apaan? Itu dia lupa Pak, tadi saya belum sempat nyatet yang Bapak tampilin tadi, IRCN atau Sama apa aja gitu kamu Pak. kayak Ilham ini. Lebih baik lagi ke depannya ya. Safna, bisa dibantu? Safna Khalisa. Nggak tahu. Saya kurang tahu Bapak, nggak ingat. Kurang tahu. Ya udah saya ulangi lagi ya. Nih, diliatin. Jangan bengong. Jadi kita membicarakan masalah teknologi informasi sesuai dengan RPS ya. Teknologi informasi di bidang aset ataupun arsip digital. Nah, salah satu poinnya ini membicarakan masalah ERMS, Electronic Record Management System atau sistem pengelolaan arsip elektronik. Nah, dari sini ada beragam contoh yang nanti bisa kalian implementasikan secara langsung. Dan keterkaitan juga sama implementasi yang ada di lingkup pemerintahan. Kalau dari segi definisi, ERMS ini adalah salah satu sistem yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan penciptaan, penyimpanan, pengarsipan, dan juga pemusnahan. Karena kalau kita bicara masalah dokumen, itu pasti akan menghasilkan satu titik dia bernilai atau tidak. Kalau hanya masih dalam bentuk draft, itu dia belum bernilai. Tapi kalau sudah ditanda tangan misalnya sama manajer ataupun sama direktur ya, atau mungkin sama pak rektor, itu pasti akan menjadi bernilai. Bernilai dari segi apakah nanti ada konsekuensi pembiayaan yang harus dilakukan, apakah akan berdampak kepada regulasi ataupun berdampak sama strateginya dari setiap lembaga. Nah, ini yang akan mempengaruhi dari setiap sistem tersebut. Nah, oleh sebab itu diperlukan satu sistem untuk bisa mengelola secara terintegrasi satu sama lain. Sistem yang bisa kalian bisa gunakan khususnya buat ERMS itu adalah namanya Atom Memory. Atom Memory ini merupakan open source, jadi bisa kalian unduh secara langsung, instalasi dan lain sebagainya. Kemudian basisnya itu web based dan memiliki standarisasi dengan standarisasi berasal dari International Council on Archive. Dari aplikasi ini, fungsi-fungsi lainnya, dia bisa menjalankan impor-ekspor, multilingual, multi-repository, dan juga bisa menghadirkan beragam inovasi ya di dalam setiap rilis yang dilakukan. Nah, proses instalasinya cukup mudah, ada di bagian dokumentasi, dan progres dari setiap download dan juga rilisnya, itu kalian bisa lihat di sini.
di bagian atau web officialnya di access-to-memory.org. Nah, ini dari tahap awal ya dikembangkan sampai versi yang sekarang di 2.8.2. Ini nanti bisa kalian dapatkan. Kalau misalnya satu kondisi kalian diminta sama seseorang buat mengelola arsipnya, ya kalian bisa menggunakan ini atau memori secara langsung ya, dan nantinya bisa diimplementasikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih expand lagi. Nah, kemudian dari segi interface ya, ini seperti ini. Implementasi yang sudah dilakukan ada di lingkup dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintahan kota, dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada contoh-contoh yang saya coba googling, ini ada dari Ngawi misalnya, kemudian dari Padang, dan ini melekat di dalam satu satker di lingkup kearsipan yang ada di Indonesia. Berdasarkan apa? Berdasarkan peraturan arsip nasional dari Kepala Arsip Nasional ya, nomor 11 tahun 2019. Ini mengenai standar pelayanan sistem informasi kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional. Untuk sistemnya ini satuan. Ada di Jawa Barat seperti ini misalnya. Kemudian tadi ya di Padang dan juga Ngawi. Tapi kalau jaringan dia lingkup di dalam satu sistem yang sifatnya multi user nanti. Jadi mereka akan melakukan distribusi ke setiap dari setiap ini ya satuan kerja tersebut masuk ke dalam struktur sistem yang terintegrasi satu sama lain. Nah, ini yang nantinya bisa membedakan apa itu sistem informasi dan juga jaringan informasi kearsipan. Nah, dari situ ini ada helpdesk yang bisa didapatkan di helpdesk.sikn.go.id. Nah, ini contoh yang nanti bisa kalian gunakan kalau berkaitan sama ERMS. Cukup jelas pengulangan saya? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Mengapa penting pengelolaan berbasis pengelolaan arsip elektronik? Karena sekarang sudah semakin masif ya, dokumen arsip itu dibuat. Ditambah lagi pastinya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya arsip bagi seluruh stakeholder nanti. Dan juga memastikan dari segi penyimpanan, privasi, ya, keamanan, dan juga aksesibilitasnya itu menjadi lebih terjangkau, lebih mudah, lebih bertahap, berkelanjutan. Misalnya contoh seperti arsip di catatan kepegawaian. Kalau dulu mungkin kalau kita lihat di Capil ya, dari sana kan untuk KK itu biasanya besar-besar ya dari skala dokumennya. Nah, kalau sekarang lebih kecil lagi, lebih tipis dan menggunakan satu barcode untuk proses penyesuaian ke dalam sistemnya. Nah, kalau kita masih menggunakan yang lama, ya mungkin penyesuaian dari segi sistemnya tidak akan bisa ada inovasi dan agak sulit untuk kebutuhan aksesibilitasnya. Nah, kondisi yang sekarang itu dirubah. Kalau kalian lihat di kartu keluarga, itu pasti ada barcode yang nantinya bisa kita lacak keberadaan dari identitas dari kartu keluarga kita. Nah, itu memungkinkan adanya inovasi ke depannya. Tapi kalau masih tidak menggunakan arsip elektronik, ya pastinya bisa kita lihat kemungkinan ada kesemeramutan pastinya ya kan. Untuk aksesibilitasnya, untuk penyimpanannya, kemudahan di dalam melihat identitas yang ada di dalam dokumen tersebut, dan lain sebagainya. Jadi untuk kebutuhan transparansi, untuk kebutuhan akuntabilitas, ini pastinya akan sangat merepotkan kalau masih tidak menggunakan yang elektronik. Nah, ambil contoh misalnya di National Archive and Record Administration di US, mereka melakukan proses pelacakan arsip elektronik dan dokumen yang penting
berkaitan sama implementasi yang ada di tata kelola pemerintahnya, itu bisa dipastikan prosesnya bisa diakses selama jangka panjang ya, long term. Nah, dari sana kita bisa mengandalkan akan adanya pengelolaan arsip elektronik ini. Jadi penting untuk bisa kita pikirkan keberadaan arsip elektronik ini agar tadi beberapa aspek entitasnya itu bisa berjalan dan terus bisa menyesuaikan sama kondisi yang ada secara global. Kemudian komponen utamanya, kalau kita lihat dari implementasi, ada yang berkaitan sama server, ada yang berkaitan sama cloud. Ada yang tahu kalau cloud itu contohnya apa saja mungkin? Zahir, kamu tahu contoh layanan cloud yang ada? Kayak Google Workspace bukan sih, Pak? Google Workspace. Oh, itu buat layanan email ya? Sama Google Drive sama Amazon Web Service biasanya sih. Sama Dropbox, Pak, bisa nggak? Oh iya iya. Ya itu salah satunya. Itu buat tata kelola datanya ya, dokumen segala macam. Ada lagi yang lain mungkin? Adobe Creative Cloud, Pak. Oh itu buat community-nya ya dari Adobe. Oke. Raffi OneDrive. Nah, itu yang dari bawaan dari apa namanya Microsoft ya. Nah, cuma kalau yang kategori server itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau yang kategori server berarti nanti harus ada proses instalasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh pengelolanya. Karena tidak serta-merta bisa diakses. Kalau seperti OneDrive, Google Drive, itu kan layanannya basisnya cloud. Jadi kita tinggal melihat aksesibilitasnya apa. Tapi kalau yang server, kita buat aplikasinya. Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan, yang kategorinya kalau dari segi labelingnya itu adalah on-premise. Jadi kita bikin infrastrukturnya, misalnya kita ada server, kemudian dari situ ada space yang nanti bisa didapatkan ya, misalnya dengan menggunakan SSD atau menggunakan hard disk. Nah dari sana misalnya dapat 1 tera misalnya seperti itu. Nah dari sana kita tinggal lakukan proses instalasi untuk software yang akan digunakan itu apa. Nah, dari sana kita bisa mengakses dengan menggunakan jaringan yang sudah disediakan, entah itu dengan menggunakan IP public atau dengan menggunakan dari domain ya, yang nantinya bisa diakses oleh klien kita. Kemudian baru mereka punya aksesibilitas ke dalam server tersebut. Nah, itu gambaran komponen-komponennya ya. Nah, kemudian yang memang diperlukan juga pastinya alur dari proseduralnya tersebut. Jadi nggak serta-merta dari segi sistemnya itu nanti akan diimplementasikan secara langsung tanpa adanya regulasi yang jelas. Sambil contoh dari implementasi Sri Kandi. Ada yang pernah dengar Sri Kandi? Pernah, Pak. Yang pernah ikut ke Andri pasti tahu dong. Nah ini Sri Kandi ya. Kira-kira kalau menurut kalian
ini on premise atau cloud? Put, silakan Putra. Kalau ini menurut saya dia kan fungsinya kan integrasi arsip-arsip antar lembaga ya supaya bisa diakses dari berbagai lembaga gitu ya Pak. Jadi nggak perlu kita ke Andri buat ngambil arsipnya. Jadi udah ada sistem di mana kita bisa mengakses arsip tersebut pakai server gitu. Dan ini tuh terintegrasi antar lembaga. Contohnya kayak ibu saya lembaganya BKN, dia kan ada menggunakan Sri Kandi untuk beberapa arsip-arsip kepegawaian, Pak. Jadi menurut saya, dia tapi infrastrukturnya apa? Cloud apa on premise kalau menurut kamu? Kalau menurut saya sih cloud. Cloud. Ya. Oke, good. Ada lagi yang lain? Yuti ada nggak Yuti? Yut? Ayo yang lain on cam. Yuti hadir, ayo nongol. Kira-kira menurut kamu ini cloud apa on premise? Pak Duduk. Yap. Setelah saya baca tadi catatan saya on premise Pak, soalnya kan dia kan yang ngelola servernya itu kan dari Andri-nya Pak. Harus dipastikan dulu. Kalian tahu PDNS nggak? Tadi Yuti bilangnya on premise ya. Kamu nggak bisa ngomong, Ti. Apa gimana, Ti? Nggak bisa, mic-nya nggak bawa. Aduh, mau online dulu gini. Kamu ikut arsitektur nggak, Yuti? Nanti jangan begini ya, di arsitektur. Karena kan kita online juga katanya. Karena nanggung ya kalian kedua mata kuliah. Sebentar saya coba. Ini ada isu yang dari PDNS. Nah, ini bisa dilihat. Sri Kandi telah dipulihkan, jadi pembelajaran tata kelola arsip. Laksana tugas, Pak Imam, ini menginformasikan. Ransomware, kemarin sempat kenal ransomware ternyata Andri. Nah, dari kasus ini, menurut kalian apakah dia cloud atau on-premise? Karena Andri menggunakan satu pusat data nasional ya, untuk infrastruktur dari Sri Kandi. Nah, kalau kondisi seperti ini, kira-kira seperti apa? Tadi Putra dari cloud ke on-premise, kira-kira gimana Put? Kalau ada kasus seperti ini, berarti kan jelas ya, untuk Sri Kandi ini menggunakan fasilitas yang ada di Kominfo. Nah, apakah dia cloud atau on-premise? Gimana, Put? Kalau menurut saya sih lebih ke on premise ya. Kenapa? Karena kalau on premise itu kan dilihat dari infrastrukturnya itu yang megang itu satu lembaga aja. Yang mana Sri Kandi ini emang yang megang keseluruhan servernya itu kan satu lembaga aja. Tapi kalau misalnya untuk aksesnya mungkin dia lebih kepada cloud ya Pak. Soalnya kan kalau cloud ini kan dia lebih lebih gampang untuk aksesnya. Terus juga mungkin kontrolnya juga lebih mudah, nggak sesulit yang on premise. Dan kalau cloud ini kalau dilihat dari pengelolaannya
dia tuh dari pemeliharaan, terus backup apa yang ada di servernya, dan scalabilitasnya ini si cloud yang nanganin semuanya. Menurut saya seperti itu, Yap. Pak. Oke, good. Yang jelas harus dibedakan dulu mana itu yang on-premise, mana itu yang cloud. Kalau kita membicarakan yang benang merahnya gitu ya, dari on-premise dan cloud, itu berkaitan sama tata kelolanya. Kalau yang di on-premise, ini nanti kalian harus melakukan proses memasang sistem operasi dulu, meletakkan servernya dulu ya di dalam suatu gedung. Kemudian ada tim IT nanti yang melakukan instalasi dari segi aplikasi servernya. Kemudian juga memungkinkan untuk dilakukan proses pengembangan ya, dengan misalnya mau menggunakan pihak ketiga, tapi harus memiliki license. Karena infrastrukturnya itu ya dari si penyedia. Dalam hal ini kalau Srikandi itu adalah ANRI. Tapi kalau yang di kondisi Srikandi, ya dia ada dua aspek, ya kan? Dari segi aplikasinya, infrastruktur itu dari segi aplikasi pastinya orang ANRI yang punya. Tapi dilakukan proses semacam penilaian dulu layak tidaknya aplikasinya oleh pihak Kominfo. Tapi infrastruktur semuanya menggunakan fasilitas yang ada di PDNS. Jadi ada dua aspek yang nanti bisa kita lihat. Aspek yang pertama berkaitan sama infrastruktur yang disediakan. Aspek yang kedua berkaitan sama aplikasi yang dihadirkan. Kalau kondisi seperti itu, lebih condong ini lebih ke fasilitas yang sifatnya cloud. Tapi ada aspek-aspek yang memang berkaitan sama on-premise. Nah, itu yang mungkin bisa kita pastikan ya. Karena di dalam PDNS itu semuanya juga kan isu yang cukup merebak di beberapa bulan lalu kan berkaitan sama virtual mesin. Ya, Putra mungkin pernah ingat ya. Nah, virtual mesinnya kan dia ada beberapa klaster itu. Nah, jadinya memang dia menggunakan fasilitas dari virtual mesin itu yang menjadi salah satu servis dari fasilitas yang ada di cloud. Jadi nanti bisa kita lihat aspek apa dulu yang memang nanti akan menjadi satu bagian ya dari pertanyaan tersebut. Nah, ini nanti kita akan masuk ke ranah UTS. Nah, kalian harus bisa memahami bagaimana yang nantinya bisa menjawab soal-soal yang nanti akan saya sampaikan. Contohnya seperti ini. Kondisi yang ada di Srikandi, apakah menggunakan fasilitas cloud atau menggunakan fasilitas dari on-premise, kalian harus bisa menjelaskan secara baik dan pastinya juga komprehensif ya. Diupayakan seperti itu ya. Ini gambaran-gambaran yang kejadian ya di beberapa bulan lalu, yang alhamdulillah sih sekarang sudah tidak ada masalah kembali ya. Dan kondisi ini juga pastinya sudah ada pengembangan ya dari beberapa aspek, entah itu keamanan dan lain sebagainya. Nah, di dalam ANRI ini ada layanan untuk semacam helpdesk-nya. Ini ada kejelasan-kejelasan mengenai FIQ-nya ya, frekuensi X question. Ini ada beberapa bagian-bagian mendasar yang nantinya bisa kalian dapatkan. Kemudian ini ada informasi-informasi yang lebih spesifik lagi bagaimana cara pengelolaannya, login aksesnya akan seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi ini fasilitas yang bisa didapatkan untuk kebutuhan cloud ya, yang nantinya bisa kalian dapatkan sebagai salah satu komponen utama dalam menjalankan sebuah sistem arsip elektronik ya, RRMS. Ini ada beberapa contoh juga, misalnya Amazon Web Service, AWS. Ya, ini saya banyak menggunakan ya di beberapa server dari instansi luar. Ini menurut saya cukup powerful, yang nanti bisa kalian gunakan juga. Kemudian dari sisi provider dalam negeri itu juga cukup banyak, misalnya ID Cloud Host,
rumah web dan lain sebagainya ya. Mereka ada banyak service-service, bahkan ada yang service dari ID Cloud Host itu menggunakan barel metal, kemudian ada juga yang memang menggunakan satu eskalasi dengan menggunakan per detik ya. Jadi pembiayaannya itu baru di charge kalau memang sudah aktif untuk service servernya. Tapi kalau kita tidak aktifkan, otomatis dia tidak akan melakukan proses charge. Dan itu menggunakan sistem deposit. Jadi misalnya kita mendepositkan 2 juta misalnya. Kemudian ketika kita aktifkan, dia terkategori biayanya 5, bla 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 misalnya persen ataupun rupiah gitu ya. Nah kemudian dari situ ya tinggal dieskalasi pembiayaannya menjadi berapa. Ada service seperti itu juga. Dan dari sini ada satu ISO yang nanti bisa kita gunakan mengenai standar keamanan. Karena ini penting ya, isu-isu penting yang nanti harus bisa kita pastikan. Karena di dalam dokumen-dokumen nilai itu ya ketika memang tidak dikontrol dan menjadi orang yang kurang bertanggung jawab ya mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, pastinya akan berdampak juga dari sisi apa yang memang menjadi perencanaan ya dari orang tersebut. Kalau mereka memang niatnya sudah kurang baik ya khawatirnya malah menjadi masalah baru gitu ya. Nah ini yang nanti perlu kita perhitungkan berkaitan sama keamanan. Standar keamanan dari implementasi RMS itu bisa menggunakan ISO 27001. Jadi mungkin nanti bisa kalian coba cari-cari ya berkaitan sama ISO tersebut. Dan dari sini teknologi-teknologi yang biasa digunakan ya untuk satu sistem, salah satunya adalah OCR. Ada yang tahu mengenai OCR? Optical Character Recognition. Yang cukup booming biasanya kan face recognition ya. Nah, tapi kalau ini Optical Character Recognition. Ada yang tahu? Gevira? Kamu tahu OCR? Oh, enggak, Pak. Baru dengar. Baru dengar. Yang lain? Maritza? Baru dengar juga, Pak. Baru dengar. Ada itu yang on chat. Prisil, kamu tahu OCR? Tadi dulu. Yap. Siapa tadi? Enggak, itu tadi Devinta angkat tangan, mungkin dia tahu, Pak. Mana Devinta? Nggak kelihatan nih di sini. Devinta? Saya nggak bisa on cam soalnya kamera iPad saya mati ketiban. Iya, tapi nggak pakai catokan kan? Enggak. Enggak. Kalau OCR itu yang saya pernah dengar dia kayak buat ini nggak sih nge-scan PDF gitu, terus juga buat kalau kita mindai gambar dari bentuk yang fisik gitu diubah ke digital. Benar gak sih? Yap, salah satunya ya. Tapi yang lebih detail lagi, OCR itu misalnya kalian punya gambar di scan, yang paling bisa kalian gunakan biasanya ngelihat ya di perpustakaan perguruan tinggi itu kan melakukan proses scanning dari tugas akhir, entah itu skripsi, kemudian tesis ya. Nah kemudian hasilnya itu kan nanti bisa dilakukan proses scanning dan bisa menghasilkan JPG, PNG ya kan. Nah dari sana itu kan menghasilkan image. Nah image ini yang nantinya bisa kalian convert ke dalam bentuk teks. Nah itu OCR. Jadi ada gambar, misalnya isinya teks, misalnya tentang abstrak. Nah abstrak itu nanti bisa kalian dapatkan, kemudian kalian convert, kemudian nanti bisa kalian dapatkan teks. Nah, dari teks itulah nanti bisa kalian copy, kemudian paste ke dalam sistem di satu file yang berkaitan sama abstrak. Nah, itu gambaran kerja
yang nanti bisa kalian dapatkan berkaitan sama OCR. Jadi dia bisa merubah ya dokumen-dokumennya menjadi format digital, tapi spesifiknya itu tadi dari image ke dalam bentuk teks. Lab Sains Informasi sudah punya 3 atau 2 alat ya kalau nggak salah, yang nantinya bisa digunakan. Nanti mungkin kalau sudah jadi di Oktober ya, kita bisa mempraktekkan itu. Ada satu alat produknya namanya Cezur, mungkin seperti ini gambarannya. Nah, ini yang kita punya nih, ET Scanner. Banyak dipakai ya, misalnya misalnya seperti ini. Nah, dia ada aplikasinya. Bisa menggunakan portable juga. Ini banyak digunakan di perpustakaan nasional buat manuskrip dokumen kuno, kemudian juga dari arsip-arsip ya, dan pastinya untuk kebutuhan reservasi. Ini buat kebutuhan transaksi di paspor, foto, ini juga bisa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, misalnya untuk kebutuhan, nah itu dia bisa jadi Word ya. Gambarannya kayak gitu. Itu untuk teknologi yang biasanya digunakan ya di dalam konsep dari SPAE ataupun RMS. Nah, kemudian dari segi infrastrukturnya, nah ini sudah semakin tinggi lagi pastinya. Ada yang dengan menggunakan GCP untuk Google Cloud Storage-nya atau Azure ya, dan macam-macam pastinya yang memang nanti menyesuaikan dari aspek-aspek yang nanti bisa kita kelola. Kira-kira dari perguruan tinggi apa saja tuh yang nanti akan dikelola untuk ERMS? Saya coba ke Zahra. Zahra, mana Zahra nih? Zahra Najahan Devi. Zahra, kalau nggak ada orangnya saya remove ini. Saya tunggu, saya coba ke Rahma. Silakan Rahma. Iya Pak, kenapa boleh diulang? Berkaitan sama dokumen-dokumen yang nanti bisa dikelola di dalam ERMS untuk di bidang perguruan tinggi. Kira-kira apa saja yang kamu tahu?
Gimana? Mic-nya bermasalah. Rahma, silakan. Aduh Pak, maaf banget saya kurang tahu. Masa nggak tahu kalau di perguruan tinggi, misalnya surat tugas, kan itu bisa dikelola di dalam bentuk dokumen. Kalian misalnya mengirimkan tugas, nanti masuk ke TU. TU nanti kasih ke dosennya. Nah, dari sana kan biasanya ada berita acara untuk UTS, UAS. Itu kan bisa juga dikelola. Kira-kira apa lagi? Apa Pak? Skripsi Pak. Skripsi. Apakah skripsi kategorinya arsip nanti? Iya, bakal jadi arsip. Kalau jadi arsip. Terus apa lagi kira-kira? Jurnal. Apa sih jurnal? Jurnal akan jadi arsip. Bisa aja sih jurnal. Kamu nggak bisa on cam. Saya lagi pakai kerudung. Bentar. Kalau untuk kebutuhan nanti mohon bisa dipersiapkan ya. Kalau online seperti apa ya. Ini saya juga nih pakai kemeja, on cam terus. Kan kita sama-sama ya. Oke, silakan Rahma. Rahma dulu. Lingkupnya perguruan tinggi. Apa saja sih kemungkinan? Oke. Apa namanya? Silakan. Profil mahasiswa. Profil mahasiswa. Iya bukan Pak. Profil mahasiswa. Kamu kalau mau ngadain kegiatan bikin proposal nggak? Misalnya Iya, di proposal. himpunan mahasiswa, LPJ ya Pak. LPJ, apa lagi? Surat menyurat. Surat menyurat. Misalnya kalian mau penelitian, bikin surat dulu nggak ke TU? Iya. Ya, Buat. ya itu nanti bisa masuk ke ranah arsip. Tapi kalau skripsi biasanya masuknya kemana? Repositori. Oh. Di perguruan tinggi kan ada tuh repositori. Misalnya dari UPN, repositori.upnvj.ac.id. Nah, nanti kalau kalian punya tugas akhir, nanti akan diupload di situ. Nah, dari situ yang nantinya bisa kalian akses, bisa kalian lihat, bisa kalian distribusikan ke rekan-rekan kerja, atau ke teman-teman, atau ke junior kalian nanti misalnya. Oke, terima kasih untuk Rahma. Bud, gimana Bud? Kalau ijazah bisa nggak Pak ijazah? Ijazah bisa. Kira-kira kalau ijazah itu kategorinya aktif atau inaktif loh? Maksudnya aktif inaktif gimana Pak? Arsipnya. Kalau definisi dari aktif inaktif, maksudnya apakah dia ketika dia udah selesai kuliah, maksudnya dia udah lulus, itu tergolongnya inaktif atau gimana Pak? Ya tergantung dari nilainya. Dia kebutuhannya itu seperti apa.
Tapi kalau misalnya kita tingkatkan lagi dari aspek ijazah, kalau menurut saya ijazah itu udah kategori arsip vital ya. Kenapa arsip vital? Karena yang memang berkaitan sama nilai yang terkandung dari sisi nilai ijazah tersebut, itu kan untuk kebutuhan yang berjenjang. Nah, di dalam salah satu pedoman, seingat saya yang berkaitan sama teknis arsiparis ya, itu ada di pedoman yang ada di ANRI, dengan kategori seperti itu sudah kategori arsip vital. Arsip vital lainnya yang nanti bisa kalian lihat, misalnya akte pendirian, kemudian juga misalnya buku induk ya dari siswa, yang nantinya berkaitan sama pencatatan nomor-nomor dari data privasi. Nah, itu kategorinya sudah vital ya. Tapi kalau dikategorikan aktif atau inaktif, itu tergantung dari kondisi yang nantinya akan dimanfaatkan. Kalau kondisinya kamu sudah lulus dan sudah tidak aktif lagi ya di dalam perkuliahan, nah kondisi dalam 1 tahun 2 tahun, nah kemungkinan besar masih kategorinya aktif, karena bisa jadi kamu akan balik lagi dan akan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan, misalnya buat apa tuh namanya, kalau mau minta tanda tangan dari pimpinan, misalnya buat kebutuhan CPNS atau buat kerja ya. Nah, dari situ kan biasanya setahun 2 tahun pasti biasanya masih digunakan ya. Nah, itu masih kategori yang aktif. Tapi kalau sudah semakin lama dan mungkin kamu juga sudah pastinya kan aslinya kamu sudah punya, dan nanti kecenderungannya agak sedikit ya kebutuhan kamu ke universitas, yaitu sudah dikategorikan sebagai inaktif. Ini tergantung kondisi-kondisi tersebut. Tapi kalau dari sisi fungsinya, berdasarkan tadi pedoman yang dari ANRI, itu kategorinya vital. Ijazah, akte, dan juga mungkin direktori keanggotaan ya, itu kategori vital. Karena ada 2 aspek utama. Pertama, berkelanjutan. Kemudian yang kedua, ini berkaitan sama data privasi. Karena di dalam ijazah, ya ada data privasi kamu kan. Ada yang berkaitan sama nama, kemudian NIM, kemudian juga mungkin di belakangnya itu ada keterangan transkrip nilai, dan lain sebagainya. Jadi itu yang memang harus bisa diperhatikan berkaitan sama ijazah ya. Cukup jelas ya, Put? Yang Cukup, lain? Pak. Zahir gimana, Hir? Silakan. Tadi kan kata Bapak bilang kalau ijazah tuh karena ada nama segala macam kan. Terus kalau Ya. ijazah SMP gitu sama SD gitu, Pak, kan termasuk terbilang lama, sudah tergantikan sama yang SMA. Kalau udah lulus mungkin sama ijazah mahasiswa gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Ya. Itu tadi, kalau dia kategorinya itu masih dalam kurun waktu tertentu, yang mungkin kebaruannya juga masih diperlukan ya. Misalnya dalam kurun waktu kamu lulus di 2025 misalnya. Nah, dari sana untuk kebutuhan dalam kurun waktu setahun 2 tahun, nah itu idealnya masuk ke dalam kategori arsip yang aktif. Karena pasti dalam kurun waktu itu ada kemungkinan kamu bisa melakukan legitimasi, atau mungkin bisa juga memperbanyak ya dan membutuhkan tanda tangan dari Pak Dekan, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang nantinya bisa lebih spesifik lagi buat kerja lah, buat CPNS lah, buat kuliah lagi lah, atau seperti apa. Nah, kurun waktu tersebut nanti harusnya disettingnya sebagai yang aktif. Tapi kalau sudah jangka waktunya sudah cukup lama, seperti misalnya saya kuliah S1 lulus 2008. Nah, itu kan sudah hampir puluhan tahun ya. Ya, yang pastinya sudah akan berubah menjadi kategori yang inaktif. Tapi kalau dari fungsi yang ada di dalam ijazah tersebut, itu kategorinya vital karena memang keterkaitan sama penilaian yang ada di pedoman dari ANRI.
dan itu memiliki dua nilai. Nilai yang pertama untuk kebutuhan keberlanjutan, ya kan? Nilai yang kedua ini berkaitan sama adanya data-data privasi yang melekat di dalam ijazah tersebut. Seperti itu, Jahir. Baik, kita lanjutkan saja. Dan ini terakhir berkaitan sama regulasi dan kepatuhan dalam pengelolaan arsip elektronik. Jadi di dalam regulasi, khususnya di Indonesia ya, itu ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, ini tentang kearsipan. Dan untuk di lingkup internasional itu ada General Data Protection Regulation (GDPR), dan ini melekat ya berkaitan sama Uni Eropa, dan dari sini juga berkembang nih kebutuhan-kebutuhan mengenai aspek aksesibilitas yang ada. Di dalam GDPR, semua sistem misalnya e-commerce dan lain sebagainya sekarang sudah mengikuti adanya kebutuhan untuk menyetujui aspek-aspek yang berkaitan sama data privasi. Kalau dulu mungkin kita tidak sampai ke arah sana ya. Waktu awal-awal misalnya hadir Tokopedia, kemudian Lazada, dulu kan cukup booming ya Lazada. Nah kalau sekarang agak meredup. Nah karena ya mungkin ada aspek-aspek yang berkaitan sama privasi yang nantinya akan mempengaruhi eksistensi dari e-commerce tersebut. Nah di dalam GDPR ini cukup strict ya beberapa keterkaitannya. Dan ini pun berdampak ke Indonesia. Karena sebenarnya di lingkup Uni Eropa, tapi berdampak cukup signifikan di Indonesia juga. Nah dari sana juga aksesibilitasnya dari yang mulai tidak menggunakan TTE. Nah dengar kan TTE? Tanda tangan elektronik. Nah kalau dulu mungkin ya kita harus pakai stempel ataupun mungkin tanda tangan terus difoto dan itu bisa dijadikan satu bahan validasi ya. Nah kalau sekarang ada mengarah dengan menggunakan TTE, tanda tangan elektronik. Nah itu pun juga salah satu dampak dari GDPR. Jadi semakin ke sini semakin strict dan ada satu bentuk tahapan untuk melakukan bentuk validasi. Jadi tidak serta-merta ketika diberikan data, ini tanda tangan dari saya misalnya. Nah, saya nggak bisa memproteksi ataupun memberikan validasi. Nah, dengan adanya konsep yang ada di GDPR, salah satunya adalah tanda tangan elektronik, itu saya bisa melakukan validasi dan juga melakukan konfirmasi gitu ya. Benar nggak ini tanda tangan yang memang saya lakukan? Nah, itu yang memang berdampak ya dari adanya GDPR. Kemudian ada juga yang berkaitan sama PP nomor 28 tahun 2018. Ini berkaitan sama proses pengaturan dari segi akses, dari segi penyimpanan, pengelolaan arsip digital oleh lembaga pemerintahan. Nah, kira-kira kalau dari segi aspek swasta, itu yang nanti bisa melekat dari itu yang mana kira-kira? Coba Kalila Tasya. Hadir, Pak. Yang bisa melekat yang mana ini? Pak? Kalau dari tadi kan kita membicarakan masalah pemerintahan. Nah, kalau dari aspek atau sektor swasta, kira-kira gimana? Apa yang nanti bisa dijadikan rujukan? Ayo. Ya ini Kalila. Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Ini mencakup di semua sektor. Apa itu kategori aktif, kategori inaktif, kategori vital, kategori dinamis, statis. Ini nanti bisa juga mencakup pihak swasta. Jadi tidak serta-merta apa yang memang ada di dalam undang-undang itu untuk pemerintah, tapi juga bisa untuk kebutuhan di swasta. Contohnya JRA, ada namanya jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip ini
satu daftar yang nantinya berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan ya atau retensi jenis arsip yang memang direkomendasikan untuk dimusnahkan. Contoh misalnya seperti tadi untuk di ijazah, kira-kira kalau ijazah itu masuknya JRA apa enggak? Kalau menurut kalian gimana? Kalilah? Menurut saya Ijazah itu akan masuk JRA enggak? enggak, Pak, menurut saya. Gimana? Kalau menurut saya enggak. Tidak. Kenapa dasarnya? Hmm, mungkin karena milik pemerintah, Pak. Bukan dong. Kan tadi kalau ijazah itu adalah arsip vital. Keberadaannya persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan. Ini penting. Kan tadi ijazah disampaikan adalah arsip vital. Kenapa? Karena melekat di sini. Akan berlanjut untuk kebutuhan SD, SMP, kemudian juga sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3. Nah, nggak mungkin masuk di JRA yang memang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi jenis arsip, keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. Akan masuk ke unsur yang ini, penyusutan arsip. Karena akan dialihkan. Kalau misalnya datanya udah banyak, filenya udah banyak, itu akan dipindahkan ke lembaga kearsipan. Nah, disinilah fungsi dari lembaga kearsipan itu yang nanti akan terpusat dan akan terdistribusi untuk kemudahan dari arsip-arsip yang ada di perguruan tinggi. Cukup jelas, Kalilah? Jelas, Pak. Ada yang lain? Ingin memberikan pandangan? Silakan. Ini kalau swasta, ini merupakan regulasinya nih. Jadi harus ada keterkaitan sama seperti ini, penyelenggara kearsipan dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, harus ada jelas hukumnya, otentikan, keterpercayaan, keutuhan, sampai kepentingan umum, ini harus bisa diakomodir. Dan ini sangat menjadi satu bentuk tantangan untuk kalian dalam menilai dokumen tersebut, apakah akan menjadi satu bentuk arsip, inaktif, aktif, dinamis, statis, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup perkuliahan pada hari ini? Absen, Pak. Absen nanti bisa saya lihat dari sini di Jimit, yang hadir di Jimit saya akan absen nanti. Ada pertanyaan lagi? Akbar? Ya, Pak. Diem aja, Bar. Lagi sakit, Pak. Pak, saya izin aja dong, Pak. Atit apa, Bar? Riang, Pak. Oh, merindukan kasih sayang dia. Saja, Bar. Ilham, raise hand, luar biasa. Silakan, Ilham. Iya, Pak. Saya suara saya masuk kan ya? Masuk deh. Saya izin nanya nih. Apa ya tadi kalau di dalam pengarsipan itu misalkan ada data yang diarsip gitu, terus ada standar waktunya nggak kalau itu tuh harus sudah jadi apa tadi? Jadi apa? Judul retensi arsip. Apa bukan jadi misalkan udah nggak vital lagi gitu. Apa sih tadi ini? Oh, kalau vital mah nggak bisa berubah. Apa? Udah inaktif gitu loh. Jadi misalkan ada data-data yang misal udah terlalu lama jangka waktunya, terus harus dimusnahkan, itu tuh ada standarnya atau sesuai orang aja gitu mau dia gimana? Ada. Oh, ada. Ini.
Jadi ambil contoh kita di lingkup pemerintahan. Seperti ini. Ini di dalam undang-undang itu sebenarnya tersampaikan tuh definisi operasionalnya. Saya coba, ini ya berkaitan sama retensi. Di lingkup provinsi misalnya. Pengelolaan arsip aktif yang memiliki retensi sekurangnya 10 tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah provinsi, penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, dan lain-lain. Ini akan masuk ke dalam kategori retensi JRA. Jadi mereka akan mulai mendata nih. Oh ternyata ini udah 10 tahun. Ya kalau udah 10 tahun ya sudah mulai nih dilakukan penyesuaian. Cuma yang membedakan, kalau kita membicarakan masalah arsip, arsip itu tidak memiliki satu bentuk platform ataupun semacam framework ya, yang ajak. Karena dia sifatnya bottom up, dari bawah ke atas. Jadi dia bisa memastikan apa yang ada di lapangan, itu nanti akan disesuaikan. Jadi nggak ajak kayak misalnya di perpustakaan kita mau melakukan katalog ya dengan menggunakan resource description access misalnya, atau dengan menggunakan kalau klasifikasi dengan 2 decimal classification misalnya gitu. Platform-platformnya itu ada, proseduralnya juga cukup jelas ya. Tapi kalau di sini kita nggak bisa serta-merta mengatakan oh ini benar, oh ini tidak, tapi dilihat dulu kadar-kadarnya. Salah satu poin yang bisa dilihat kalau di dalam ketentuan dari undang-undang dari segi waktu. Ini waktu yang nantinya bisa menjadi salah satu tolak ukur ketika kita menggunakan kebutuhan retensi. Begitupun juga di beberapa bagian, misalnya di seperti ini kabupaten kota, perguruan tinggi pun juga demikian. Nah ini dijelaskan di poin-poin yang ada di dalam poin tersebut. Ini misalnya arsip dari perguruan tinggi. Ini harus ada 10 tahun, kalau sudah, ya sudah harus dihilangkan. Tapi tidak serta-merta arsip vital juga dihilangkan. Harus ada kejelasan, oh ini kategori inaktif. Kategori inaktif mencakup apa? Nah, di sini kan juga jelas. Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Misalnya, tadi yang berkaitan sama surat tugas. Gak mungkin surat tugas itu digunakan secara berkala dan memiliki aspek nilai yang sama dalam kurun waktu tertentu. Pasti surat tugas ya setelah selesai itu surat tugas dan tugasnya dijalankan, kegiatan yang dijalankan, ada laporan yang sudah diberikan kepada penyedia, itu sudah beres. Jadi dia akan menurun. Pasti yang diminta paling berkaitan sama laporan, berkaitan sama pertanggungjawabannya, dan lain sebagainya. Setelah itu semua beres, dia akan menjadi satu bentuk arsip yang akan frekuensinya akan menurun, bahkan cenderung drastis dan tidak dipakai sama sekali. Kalau sudah 10 tahun, nah itu udah mulai bisa dilakukan proses pemusnahan dengan masuk ke dalam jadwal retensi arsip. Seperti itu, ya Ham ya. Detailnya bisa lihat di sini di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 ya. Nomor Oke, 43 terima kasih banyak Pak. tahun 2009 tentang kearsipan itu dari Andri. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau cukup, kita akhiri dengan foto bersama. Silakan bisa on cam semua. Rahma jangan lupa pakai kerudungnya. Yuti mana Yuti? Zahra? Devinta, kamu nggak bisa on? Bisa Oke, tapi saya mulai. nge-glitch nih. Coba ya Pak. Ya, kelihatan tuh. Coba nge-glitch mati dia. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita mulai saja. 1, 2, 3, senyum. Sip.
Terima kasih atas waktunya. Dan untuk ada yang ikut arsitektur? Zahir ikut juga ya? Saya kelas B, Pak. Oh, kelas B, oke. Nanti juga kalau sama saya sepertinya mintanya online ya. Jadi kita sesuaikan saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.